Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik kan? Selamat hari Minggu, selamat berbakti di rumah masing-masing. Doa dan salam kami, Majelis Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kediri, untuk keluarga di sini. Perlu diketahui bahwa ibadah Minggu saat ini dilayani oleh Pendeta Kurniawan, Vikar Yohanes Chandra, Pendeta Demi Afrista Randi. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita hanya fokus di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Untuk itu, jemaat kami undang untuk bangkit dan berdiri. Mari kita pujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 15, kita pujikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Bahwa kita patut bersyukur atas kemurahan Tuhan yang tiada pernah berhenti. Tuhan nyatakan untuk kita, pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang sedang beribadah saat ini. Mari Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, ibadah Minggu bersama-sama kita dirikan seraya kita merasakan pengakuan yang demikian. Bahwa hidup dan kehidupan kami, seluruh penyertaan dan pertolongan yang terjadi, kami terima, kami imani. Karena kemurahan Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi, yang setia, tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, memberikan pemimpinan dari sehari ke sehari, hingga saat ini. Kepada Allah yang demikian, saat ini kami dirikan ibadah, kami berbakti. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus Sang Putra menyertai kehidupan kita semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali.
Ibadah Minggu 24 Mei, minggu ketiga di bulan Mei saat ini, firman Tuhan menjadi dasar tema ibadah dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 11 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon, orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan, bahwasanya hingga saat ini kami merasakan pemeliharaan Tuhan dan hidup yang Tuhan percayakan dapat kami jalani dengan baik. Puji syukur karena pimpinan, karena kuasa-Mu, kami dapat hidup sampai dengan minggu ketiga bulan Mei secara khusus. Minggu ke-9, dikala pandemi corona menghantam bangsa dan lingkungan kami. Kami bersyukur. Di tengah-tengah keadaan demikian, Tuhan masih mengizinkan sekaligus memberikan ruang bagi kami untuk dapat terus menghubungkan diri dan kehidupan dengan Tuhan. Haleluya. Menyerahkan ibadah dari awal hingga selesai. Memohon kuasa Roh Kudus yang memimpin kami. Bapa di surga, Allah yang Maha Tahu, kami beribadah dalam kemanusiaan yang amat terbatas. Sehingga perkenankan mengawali ibadah sekaligus kami menaikkan pengakuan bahwa kami menjalani hidup pemberian Tuhan sering cedera, sering cacat. Apabila memandang kesucian dan kemurahan Tuhan, kami akui dosa-dosa kejahatan sering kami lakukan, terucap, dan kami jalani. Ampunilah dosa-dosa kami yang sering salah menghitung berkat dan kuasa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang sering gagal mengasihi sesama seperti diri sendiri sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan. Terima kasih Bapa. Sepenuhnya ibadah hari ini dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami menyerahkannya. Amin. Saudara-saudara jemaat diundang untuk kembali berdiri. Saudaraku, umat milik Tuhan, inilah bagian dari manfaat kita dirikan ibadah. Kita tidak hanya mendekat kepada Allah saja, melainkan dalam upaya mendekat kepada Sang Ilahi,
kita diberi kemampuan untuk menyadari betapa tingginya Allah dan betapa kotornya kehidupan yang kita jalani. Allah mendengar doa kita. Allah yang Maha Murah menyatakan pengampunan dan kembali mengarahkan hidup ke depan sebagaimana berita anugerah petunjuk hidup baru yang demikian. Surat Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, yang memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Kita tanggapi firman ini 341 bagian pertama dan yang kedua. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan mempersiapkan hati pikiran kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan bacaan kita pada saat ini yang akan dipimpin oleh salah satu majelis jemaat. Jemaat yang kekasih milik Tuhan, saatnya kita akan membaca dan menerima pewartaan sabda Tuhan. Mari sebelum kita membaca, kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Sang Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau telah menjawab kerinduan kami akan sabda-Mu yang suci. Bersabdalah Tuhan kepada kami melalui firman-Mu. Bukalah pintu hati kami dan kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengar, memahami, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini
dari Injil Yohanes 17 ayat yang 1 sampai yang 11 yang demikian firman-Nya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada saat ini berbahagia setiap kita yang mau membaca, kita mau mendengar, terlebih mau merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kiranya kuasa Tuhan, kesehatan selalu ada di dalam diri kita masing-masing, diri kita pribadi. Ketika kita bersekutu bersama di rumah masing-masing, ataupun di tempat Bapak Ibu masing-masing dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Kristen, umat percaya, umat yang senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita ditanya, bagaimana rasanya menghadapi sebuah penderitaan? Tentunya bagi setiap kita orang yang percaya, orang yang dari awal mengikut Yesus, atau mengenal Yesus dengan berbagai macam penderitaan yang dialami, tentunya mendengar pertanyaan tersebut akan merasa biasa. Sudah biasa saya menghadapi permasalahan. Atau malah bisa menjadi
permasalahan itu atau penderitaan itu adalah sebagai bagian dari hidup orang percaya. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ketika kita melihat Yesus dan karyanya ketika ada di dunia, tentunya kita pernah mendengar, kita memahami, kita merenungkan bahwa kehidupan Yesus di dunia pun tidak berjalan dengan hanya sekedar mulus-mulus saja atau tanpa adanya penderitaan yang dialami. Tetapi Yesus juga menghadapi pergumulan, ada permasalahan atau ada penderitaan yang dialami dalam hidupnya. Yang tentunya di sini pun kita bisa melihat bahwa ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka penderitaan, permasalahan itu pun juga tidak akan jauh darinya. Bisa kita lihat ketika Yesus memilih para murid, ataupun ketika orang-orang memilih untuk percaya mengikut Yesus, ada berbagai macam persoalan yang dialami, berbagai macam pergumulan yang dialami. Yang dimana pergumulan dan permasalahan itu tidak hanya menjadikan satu ketakutan untuk tetap setia dalam Yesus, tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di situ bisa menjadi semangat pergumulan yang dialami oleh murid-murid Yesus pada saat itu dan orang-orang yang percaya pada saat itu. Orang-orang tidak surut semangatnya, keyakinannya ketika mendapatkan satu permasalahan. Begitupun juga para murid pada saat itu. Itu karena apa? Ketika para murid mengikut Yesus, ketika para orang-orang percaya pada Yesus, Yesus pun juga mengajarkan adanya penderitaan, adanya penyangkalan diri yang memang harus dilakukan ketika orang-orang percaya dan mengimani karya besar akan terjadi di dalam dirinya. Nah, sebagai contoh dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara pernah mendengar, melihat, ataupun mengalami dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara di dalam dunia ini, ada yang dikucilkan di sekolah, di lingkungan, atau di pekerjaan karena keimanan yang dimiliki, ataupun pernah diolok-olok, kenapa mengikut ini dan itu dan lain sebagainya. Akan tetapi pada saat itu bukan hanya penderitaan yang diperoleh, tetapi di situ kita bisa ambil nilai positifnya, yaitu bagaimana kita bisa dengan sabar menghadapi persoalan, dengan tekun bisa senantiasa ada di dalam karya Yesus. Sebagai gambaran Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat sebuah balok kayu yang hanya mungkin bisa dikatakan balok kayu itu yang kotak atau yang masih berbentuk bulat dan panjang, ketika ada di tangan seorang pengrajin, kita bisa melihat yang tidak ada nilainya, yang tidak ada harga jualnya, bisa menjadi sesuatu yang berharga, menjadi karya yang sangat luar biasa.
Nah, begitu pun juga kalau misalnya balok kayu tersebut adalah balok kayu pilihan, kemudian jatuh ke tangan pengrajin, apakah yang terjadi? Malah bisa sangat luar biasa karya yang dihasilkan. Nah, hal ini Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pada saat ini bersama-sama kita renungkan dari bacaan kita, yaitu bagaimana Yesus dengan karyanya menjadikan kita umat yang sangat berharga, menjadikan kita umat yang benar-benar bisa menjalani kehidupan dengan utuh, dengan berbagai macam persoalan kehidupan, dengan berbagai macam dinamika yang terjadi. Tuhan menyertai kita, memampukan kita ada di setiap langkah kehidupan kita. Yang di sini kita bisa melihat dan membaca dari ayat 9 sampai dengan yang ke-10 yang demikian. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Satu kebanggaan bagi setiap kita, umat pilihan, orang percaya, yang kita dipermuliakan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan kehidupan kita ini. Kita bersama-sama menyadarkan diri kita pribadi lepas pribadi, agar senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena setiap ada persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita, bukan karena Tuhan tidak sayang pada kita, tetapi karena Tuhan peduli pada kita dan menginginkan kita untuk selalu bertumbuh, menjadi lebih baik, dan selalu menjadi baik dalam kehidupan kita. Sehingga karya yang kita hasilkan di dalam kehidupan di dunia ini tidak menjadi sia-sia dan akan menjadi berkat bagi setiap kita, sesama kita, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berusaha semampu kita tetap fokus di dalam kehidupan bersama-sama dengan Tuhan, agar apa yang kita jalani dalam dunia ini menjadi satu kebanggaan yang luar biasa, karena Tuhan menyertai kita dan karena keyakinan utuh kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 46, bait pertama dan yang kedua. Tuhan,
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama memperbarui iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli akan dipimpin dan dipandu oleh majelis jemaat. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan bersama-sama pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, tulung dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama-sama kita menyatukan hati kembali. Kita menaikkan syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, jikalau pada saat ini kami dapat kembali beribadah kepadamu, kami merasakan penyertaan dan tuntunan tangan kasih-Mu. Sempurnakan ya Tuhan ibadah kami pada saat ini, dan biarlah ibadah ini menjadi wujud syukur dan sembah bekti kami, para umat, kepada Engkau, Sang Allah, Sang Pemilik kehidupan. Terima kasih pula untuk sapaan firman-Mu, yang kiranya mampu menguatkan setiap pribadi-pribadi kami, yang mampu menyegarkan iman percaya kami, bahwa Engkau ada, terus menyertai dan memberikan kekuatan bagi kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa, kami menaikkan syafaat kami menaikkan pengharapan-pengharapan kami, doa-doa pribadi kami percayakan hidup kami lepas pribadi hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa Tuhan, kami menyerahkan keberadaan bangsa negara kami, juga secara luas keberadaan dunia kami, bumi yang kami tempati, di tengah pandemi virus COVID-19. Biarlah Tuhan terus menguatkan kami, memberikan kami kesehatan, menjagai kami, memampukan kami untuk melewati masa-masa tersulit, masa-masa di mana kami harus hidup di tengah-tengah pandemi yang ada. Kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan kami hanya berserah kepadamu ya Tuhan, untuk jalannya hidup yang kami jalani. Kami mendoakan secara khusus pada saat ini untuk anak-anak kami di dalam proses belajar mengajar yang mereka alami. Sungguh Tuhan berubah dari seperti biasanya sampai dengan saat ini. Meskipun demikian, kami mohonkan Tuhan tetap memberikan kepandaian, kedisiplinan, dan semangat untuk anak-anak kami mau belajar, meskipun semuanya harus dilakukan di rumah. Masa depan kami Tuhan, masa depan pendidikan, hanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan kami percaya Engkau hanya merancangkan hal yang baik untuk anak-anak kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan pemerintahan kami yang terus berupaya menata, yang terus berupaya membantu kami. Biarlah hanya hikmat Tuhan yang memimpin para pemerintahan kami, sehingga kami bersama-sama pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi untuk melawan, untuk menghadapi
wabah virus yang ada saat ini. Tak putus-putusnya dan tak henti-hentinya Tuhan, kami memohonkan pemulihan daripada-Mu. Juga kami mendoakan setiap pribadi-pribadi yang ikut serta di dalam menangani, baik mereka yang ada di dalam tenaga kesehatan dan siapapun yang telah menyediakan diri. Juga Tuhan berkati, sehingga apa yang dilakukan bukan semata-mata sebagai sebuah pekerjaan, tetapi inilah pelayanan mereka bagi kami, para umat Tuhan yang ada saat ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga teringat, jikalau saudara-saudara kami bersama-sama juga akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, di tengah situasi dan kondisi saat ini, kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu. Apapun yang mereka hadapi, apapun yang mereka rasakan, meskipun harus jauh dari orang tua, biarlah hanya Tuhan yang juga terus memberkati dan memberikan kesehatan di dalam mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kami percayakan sepenuhnya Tuhan, pemulihan bangsa negara kami dan dunia kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga menyerahkan pribadi kami, keluarga kami, biarlah hanya kasih Tuhan yang terus mendasari di dalam kami membangun hidup. Untuk itu, pergumulan, pengharapan, doa-doa pribadi kami hanya kami percayakan di dalam tangan kasih Tuhan. Demikian Tuhan seru doa permohonan kami, dan saat ini bersama-sama kami mengakhiri doa syafaat kami seperti doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengungkapkan rasa syukur dengan kita mengumpulkan persembahan. Persembahan akan dipandu oleh majelis jemaat. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus yang Maha Murah, mari kita menyerahkan persembahan dalam ibadah saat ini. Dasar kita menyerahkan ada firman-Nya yang demikian, terambil dari 2 Petrus 1 ayat 10 sampai dengan 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahakanlah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Penyerahan persembahan diiringi dengan menyanyi Kidung Jemaat 292 bait 1, 2, dan 3. Hari memuji Allah.
Mari kita berdoa. Kita mendoakan persembahan ini. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Setia, perkenanlah kami mempersembahkan persembahan kami sebagai wujud syukur, cinta dan kasih kami kepadamu. Kuduskanlah persembahan kami dan kami telah mempersembahkan, agar persembahan kami sungguh layak di hadapan-Mu dalam kerajaan-Mu yang kudus. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk dapat mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup demi kemuliaan-Mu. Kepada saudara yang bertugas mengelola persembahan, berkatilah mereka sehingga di dalam mengelola sesuai dengan kehendak-Mu saja. Demikianlah doa kami, hanya kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita mengakhiri ibadah kita dan kita melanjutkan aktivitas kegiatan keseharian kita dengan penuh rasa percaya bahwasanya Tuhan akan terus menyertai, memberkati, dan menguatkan kita. Percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak akan lepas dari dalam diri kita. Mari kita bersama bernyanyi Kidung Jemaat nomor 408 bait 1 dan yang kedua. Kuku diiring oleh Yesus.
depanku, datang air yang segar. Jadi jaga si depanku, datang air yang segar. Bapak, Ibu, dan Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara semua. Berkat Tuhan melimpah pada saat ini sampai kekal selamanya. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat 408 baitnya yang ketiga. Ku sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku mampu meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Jemaat terkasih, ibadah telah selesai. Kita percaya pandemi virus COVID-19 lekas berakhir. Jemaat disilakan mengambil saat teduh. Selesai. Jemaat terkasih, mari kita lanjutkan beraktivitas di rumah. Hidup sehat, sederhana, dalam kesederhanaan yang sehat. Tentu, ingat, jangan lupa selalu memakai masker, lebih-lebih kalau mau keluar rumah. Rajin cuci tangan, memakai sabun, hand sanitizer, tetap jaga jarak di antara kita, hindari kerumunan. Oleh karena itu, ingat, di rumah saja, kecuali ada sesuatu yang mendesak yang harus kita selesaikan di luar rumah. Jaga diri dengan kesehatan, berolahraga, makan, minum yang sehat dan bergizi. Karena itu semua cara yang paling sederhana, mudah dan tepat untuk memutus rantai penyebaran pandemi virus corona sebelum vaksin ditemukan. Tuhan memberkati.